Kapan bangsa Indonesia ini terlahir? Bolo-bolo pernah kepikiran nggak bahwa bangsa Indonesia itu memang dilahirkan? Masalahnya lahirnya kapan? Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia, merdeka, gitu kan? Jadi tanggal 17 Agustus 45? Bukan. Ya, kalau dikatakan 17 Agustus 45 itu adalah hari lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa merdeka, iya. Tapi sebetulnya keberadaan bangsa Indonesia itu sudah ada sejak 28 Oktober 1928, Sumpah Pemuda. Nah, coba bolo-bolo pikirkan ya, bahwa sebelum 1928 itu nggak ada loh Indonesia dalam kesadaran kolektif bangsa kita. Yang ada pada saat itu adalah orang Jawa, orang Bali, orang Sunda, orang Sumatera, orang Makassar, dan sebagainya ya. Tapi kemudian para pemuda pada saat itu tiba-tiba lewat undangan WhatsApp grup ngajak ngopi di kafe. Kemudian berbicara tentang gagasan suatu bangsa sehingga pada saat itu mereka berjanji berbangsa satu, bertumpah darah satu, dan menjunjung bahasa persatuan yang kita kemudian mengenalnya sebagai peristiwa Sumpah Pemuda. Disitulah kesadaran kolektif sebagai bangsa Indonesia mulai dimunculkan dan kemudian menyebar luas sehingga 17 tahun kemudian kita bisa satu visi bahwa bangsa Indonesia ini harus merdeka dari penjajahan. Jadi artinya bangsa Indonesia ini memang lahir dari ruang kosong. Dan kemudian terbentuk karena apa? Karena lahir dari kesadaran, ya, kesadaran sebagai bangsa yang tertindas, ya. Karena apa? Bangsa Indonesia itu kan dilahirkan demi mengangkat harkat dan martabat kaum pribumi. Itu yang dikatakan pada Kongres Pemuda kedua yang ada di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1928. Bangsa Indonesia itu bukan merupakan kepanjangan tangan dari kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara pada saat itu, ya, tapi hasil dari rapat pemuda. Dan justru rapat pemuda yang cuma segelintir mungkin 50-an orang itu yang akhirnya menyatukan kita. 97 tahun bangsa Indonesia. Jadi gagasan Indonesia ini diciptakan karena kebutuhan untuk berjuang bersama-sama, bukan karena garis darah, bukan karena kesamaan kerajaan, bukan karena semata-mata kesamaan agama, tapi karena rasa senasib sepenanggungan untuk mengangkat harkat dan martabat rakyat Indonesia. Baik bolo-bolo, di dunia ini umumnya bangsa itu muncul ya setelah negaranya berdiri. Paling nggak secara deklarasi itu dimunculkan setelah negaranya berdiri. Bangsa Amerika misalnya, United States kan berdirinya kan 1776 ya. Nah, setelah berdiri baru mereka mengklaim we are American seperti itu. Nah, lalu contoh lain misalnya yang lagi rame ya, bangsa Israel ini ya. Nah, orang mengatakan bahwa loh bukannya Israel itu bangsanya ada dulu sebelum negaranya. Ya, negara Israel yang sekarang yang tahun 1948 ini berdiri itu kan didasarkan pada garis keturunan dari Bani Israel yang ada ribuan tahun yang lalu. Ya, terlepas dari kontroversi apakah benar-benar mereka itu adalah pewaris sah dari bangsa Israel kuno, kita kesampingkan, tapi artinya ide tentang Israel itu ada karena garis keturunan. Atau misalnya bangsa Perancis misalnya, ya, Republik Perancis itu kan merupakan kepanjangan dari Kekaisaran Perancis, ya. Kekaisaran Perancis, Kekaisaran Frankis, ya, itu berdiri sebagai konsekuensi dari bagaimana mengontrol orang-orang Frank yang ada di wilayah itu. Sementara Indonesia itu beda. Indonesia itu seperti yang saya ucapkan di awal tadi bukan kepanjangan dari kerajaan-kerajaan, dan kemudian secara suku, secara budaya, secara bahasa juga saling berbeda-beda, tapi kemudian karena rasa senasib senanggungan kemudian berkumpul bersatu dan melahirkan bangsa Indonesia. Artinya silakan bolo-bolo browsing ya di Wikipedia atau Wikipedia atau apa ya, cari deh ada nggak bangsa di seluruh dunia ini yang bangsanya lahir dulu sebelum negaranya berdiri. Kalau sampai bolo-bolo ada yang bisa menemukan fakta itu, saya janji next episode saya akan botak separuh. Artinya keberadaan Indonesia yang lahir bangsanya dulu baru negaranya, ya, bangsa lahir tahun 1928, negara muncul 1945, ini adalah sesuatu yang unik. Karena ini menjadi sesuatu yang unik, maka sejak lama saya selalu berpikir bahwa kalau bangsa dan negara Indonesia itu unik, maka sistem bernegaraannya boleh dong unik, ya. Kita tidak harus menyontoh pakem demokrasi ala barat misalnya gitu ya. Jadi konsekuensi logisnya adalah kalau bangsanya itu lahir sebelum negaranya, maka bangsa
atau rakyat itu adalah fondasi dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, jadi bagi bolo-bolo yang sudah tidak asing dengan istilah perpolitikan ya, di situ kita tahu ada istilah trias politika misalnya, ya pemisahan kekuasaan berdasarkan legislatif, eksekutif, yudikatif. Apakah NKRI hari ini memberlakukan trias politika? Ya, sebetulnya Indonesia itu tidak memberlakukan sistem trias politika kalau kita berkaca kembali kepada konsep Republik Indonesia ketika didirikan pertama kali, melainkan tetras politika. Jadi kalau trias politika itu artinya pemisahan 3 kekuasaan ya. Loh, bukannya sekarang kita juga menggunakan itu, ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, di atas 3 lembaga negara ini ada lembaga yang super, yaitu MPR. Keunikan dari sistem MPR ya yang sudah dirancang oleh para pendiri Republik Indonesia itu memang dirancang dari kesadaran itu bahwa bangsa Indonesia itu terlahir sebelum negaranya berdiri ya. Makanya kalau di pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 45 yang asli, di situ disebutkan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Dalam konsepsi yang dirancang oleh para pendiri Republik, MPR itu adalah perwujudan atau penjelmaan dari rakyat dalam struktur kenegaraan kita, ya kan? Nah, artinya apa? Karena kalau bangsa adalah fondasi dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, artinya MPR harus menjadi fondasi dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Paling tidak, MPR harus menjadi sarana dalam hal pengangkatan para pemimpin negeri. Hari ini siapa? Enggak, hari ini kita mengangkat pemimpin negeri dengan pemilu, coblosan langsung, popular votes ya. Karena sebagian besar masyarakat Indonesia ini masih pendidikannya menengah ke bawah, ya jangan heran ya bagaimana cara menang pemilu itu dengan cara kebijakan-kebijakan yang populis, gimmick-gimmick ya, joget-joget di TikTok, bahkan pakai money politik, pakai adu domba, kan seperti itu. Nah, pengangkatan para pemimpin negeri yang sesuai dengan apa yang dipikir oleh para pendiri Republik itu harusnya dilakukan di MPR. Ya, jadi secara berjenjang ya dari bawah kita mengangkat sampai ke posisi presiden misalnya seperti itu. Dan keunikan konsep dari NKRI yang dibentuk tahun 1945 itu adalah sebuah konsep yang namanya GBHN. Itu ada di pasal 3. Jadi bagi yang milenial kayak saya ya, apalagi gen baby boomers itu tentu sangat familiar dengan istilah GBHN. Garis-garis besar haluan negara ya. Nah, artinya hajatan hidup suatu negara dalam 5 tahun ke depan itu seharusnya tertuang dalam GBHN. Karena GBHN ini adalah produk dari MPR. Kita tahu ya MPR tadi adalah penjelmaan dari rakyat, maka GBHN jika GBHN itu dirancang oleh MPR, maka bisa dikatakan bahwa GBHN ini adalah manifesto dari politik kerakyatan. Sehingga dalam hal ini presiden terpilih itu tugasnya adalah menjalankan GBHN yang sudah ditetapkan oleh rakyat itu sendiri, rakyat yang terwujud dalam MPR ya. Makanya istilahnya zaman dulu kan presiden adalah mandataris MPR ya. Artinya presiden hanyalah sebagai pelaksana dari kehendak rakyat. Hari ini enggak. Hajatan negara kita 5 tahun ke depan itu adalah sepenuhnya berdasarkan kepentingan pemenang pemilu. Misalnya Pak Jokowi pindah ibu kota ya. Ya saya nggak akan berdebat apakah pindah ibu kota itu baik atau tidak. Tapi kan sebagai rakyat ya, emang kita pernah diajak diskusi oleh Pak Jokowi bahwa ibu kota akan dipindah, termasuk proyek MBG-nya Pak Prabowo hari ini. Ya, terlepas dari punya niatan baik atau bagaimana pelaksanaan di lapangan, ya proyek besar yang menghabiskan anggaran ratusan triliun ini kan juga sebetulnya harusnya muncul dari kehendak rakyat. Tapi karena hari ini sistem kita tidak mengenal lagi konsep yang namanya GBHN, ya maka segala hajatan besar 5 tahun ke depan sampai ke depannya nanti itu adalah berdasarkan kehendak dari pemenang pemilu, bukan kehendak rakyat. Padahal ya kita punya filosofi sila keempat. Saya berkali-kali sampaikan di channel ini bahwa sila keempat itu adalah sila yang terputus dari bagaimana negeri ini berusaha untuk mewujudkan Pancasila. Ya, putusnya kenapa? Kita tahu bahwa sila keempat itu kan ada 3 bahasan utama yang ada di dalam sana ya, ada kerakyatan, ada hikmat kebijaksanaan, ada permusyawaratan perwakilan. Ya, kerakyatan itu adalah keberpihakan kepada rakyat. Kita ingin sebuah negara yang berpihak pada rakyat ya, bukan berpihak pada elit politik, bukan berpihak pada konglomerat, apalagi berpihak pada asing ya. Kerakyatan, negara kerakyatan ini bisa dicapai apabila negeri ini dipimpin oleh orang-orang yang punya hikmat kebijaksanaan. Mulai dari presidennya, DPR-nya, kepala daerah, penegak hukum, pokoknya semua ya, kalau kita rata ya, dipimpin oleh orang-orang yang punya hikmat kebijaksanaan, kita akan bisa mewujudkan yang namanya negara kerakyatan kita. Nah, pemimpin yang punya hikmat kebijaksanaan itu baru bisa dilahirkan melalui mekanisme permusyawaratan perwakilan. Kita ini memilih pemimpin terbaik lewat apa ya? Musyawarah lah, konferensi lah, diskusi, bukannya coblos-coblosan gara-gara ngelihat baliho, gara-gara ngelihat konten-konten ya, apalagi berdasarkan gimmick-gimmick murahan ya. Kenapa itu ada perwakilan ya? Jelas dong, kita dalam memilih pemimpin itu juga harus berjenjang. Nggak bisa 250 juta
orang itu rembukan ya milih pemimpin ya, jadinya ntar malah berantem sendiri kan seperti itu. Nah sekarang ini kebalikannya, 250 juta orang di bilik-bilik suara disuruh untuk memilih nama-nama para capres atau calon kepala daerah yang mungkin kebanyakan di antara mereka juga tidak kenal secara langsung, sehingga jangan heran apabila yang bermain di sana adalah politik-politik receh, murahan, ya, populis, bahkan money politik. Jika memang Republik Indonesia didirikan berdasarkan konsep yang unik di mana MPR adalah fondasi dalam membangun bangsa dan bernegara, kenapa kok kita sekarang tidak lagi melakukan itu? Ya, kenapa ketika kita mendengar istilah MPR itu akan menjadi istilah yang cukup asing, apalagi di Gen Z. Nah, semua itu bermula sejak reformasi, ya. Karena pada saat itu orang sudah jenuh sama Pak Harto, ya, sama Orde Baru, akhirnya dirombak, dan reformasinya itu akhirnya juga menyentuh sesuatu hal yang sangat mendasar, ya, yang merupakan identitas dari negara Kesatuan Republik Indonesia, tentang bagaimana MPR yang seharusnya menjadi penopang kedaulatan rakyat. Artinya reformasi itu walaupun mungkin tujuannya baik, tapi karena ketidakpahaman terhadap keunikan yang ada pada diri kita, akhirnya sistem yang unik tersebut dikorbankan demi meniru demokrasi barat. MPR dikebiri, sekarang sudah kehilangan posisi sebagai lembaga tertinggi negara. Kemudian konsekuensinya GBHN sebagai politik rakyatan yang sudah saya bahas tadi itu juga dihilangkan, ya, sehingga hajatan rakyat 5 tahun ke depan itu sepenuhnya bergantung pada pemenang pemilu. Kemudian diberlakukan sistem pemilihan langsung, ya, sehingga pesta demokrasi di negeri ini menjadi sangat mahal dan juga penuh dengan kegiatan memecah belah sesama anak bangsa. Pasti kita paham bahwa mahalnya demokrasi itu adalah salah satu alasan kenapa korupsi di negeri ini sangat susah untuk diberantas. Maka demokrasi yang seharusnya menjadi sebuah gerakan moral, ya, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, ini akhirnya dikerdilkan menjadi kontes marketing para politisi belaka, gitu kan, karena harus membiayai kampanye, membiayai media. Akhirnya pemimpin-pemimpin yang dilahirkan itu tidak lagi lahir dari kedaulatan rakyat, tapi kedaulatan modal. Artinya identitas bangsa kita yang sebetulnya memilih pemimpin itu berdasarkan musyawarah itu bergeser menjadi kompetisi, menang-menangan. Bukan lagi negara ini dibangun berdasarkan logika benar salah, tapi menang kalah, ya, akibat kita terlalu silau dan mencoba meniru konsep demokrasi barat yang belum tentu cocok dengan kepribadian kita. Dan ini sebetulnya sudah dari dulu, ya. Bolo-bolo sadar nggak bahwa sebetulnya konsep kepartaian itu tidak pernah ada dalam konstitusi kita yang asli. Jadi konsep multipartai itu kan lahirnya itu kan berdasarkan maklumat 3 November 1945. Silakan, ya, tonton lagi video Mas Wim episode tahun sebelumnya. Yang ini disesali oleh Bung Karno, ya. Jadi Bung Karno menyesalkan lahirnya partai-partai di Indonesia yang beliau katakan bahwa partai-partai tumbuh seperti rumput liar yang akarnya dangkal, dan setiap partai berusaha berfokus pada mengumpulkan suara sehingga kondisi rakyat menjadi terpecah belah, saling membenci satu sama lain, ya. Kemudian beliau mengatakan bahwa padahal bertahun-tahun aku sudah berjuang keras, ya, seumur hidupku untuk memerangi penggolongan-penggolongan semacam itu. 28 Oktober 2025, 97 tahun sejak bangsa Indonesia lahir. Di Blitar, ya, dalam beberapa hari lagi akan dideklarasikan gerakan kembali menjadi bangsa Indonesia. Ini bukan sekedar gerakan nostalgia, tapi kesadaran bahwa bangsa ini sudah tersesat terlalu jauh dari jati dirinya. Di Blitar kami akan gelorakan semangat untuk kembali ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, kembali kepada cita-cita pandiri para pendiri Republik Indonesia. Bolo-bolo silakan merapat ke Blitar. Dari Blitar kita akan lanjutkan perjuangan seruan gerakan moral untuk kembali kepada jati diri bangsa Indonesia itu ke daerah-daerah lain. Terkadang ketika kita menjalani hidup dan sudah tersesat terlalu jauh, bingung harus berbuat apa, setiap berbuat selalu salah. Kadang ketika kita tidak tahu jawabannya, yang perlu kita lakukan hanyalah kembali ke rumah, menemui orang tua kita, dan sungkem. Itu pula yang terjadi pada negeri kita ketika kita sudah kehilangan arah, kita tidak tahu harus berbuat apa, mau berbuat ini itu selalu salah. Kadang yang perlu kita lakukan hanyalah sekedar kembali ke orang tua kita, sungkem. Dalam hal bangsa ini, kita sungkem kembali kepada para pendiri Republik Indonesia, dan itu termanifestasi pada gerakan moral kembali menjadi bangsa Indonesia.